Halo teman-temanku para calon animator Indonesia, selamat datang di Blendsu Tutorial. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di-skip, biar semangat bikin video. Oke teman-teman, ini adalah part yang keempat dan yang terakhir di materi modeling atau di pembahasan modeling karakter Deadpool. Jadi mungkin minggu depan atau beberapa hari ke depan di video selanjutnya kita akan membahas tentang texturing di karakter Deadpool ini untuk membuat detail-detail aksesoris yang dipakai di karakter ini dan juga membuat bola mata, maksudnya daerah mata seperti ini. Video ini akan sedikit panjang dari biasanya karena ya di sini saya memfokuskan untuk merapikan bentuk dari karakter ini dan tentunya setiap karakter yang dibuat itu akan berbeda-beda. Maksud saya yang saya buat dan yang kalian buat itu hasilnya tentu akan ada perbedaan dan untuk merapikan itu memerlukan ketelitian yang berbeda-beda juga. Oke, tentunya jika kalian yang baru melihat video ini silahkan subscribe jika belum subscribe, dan jika kalian baru melihat video ini juga dan belum melihat video yang sebelumnya silahkan klik link di atas ini atau di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke aplikasi Blender. Oke, seperti biasa kalian bisa melihat semua yang saya tekan ada di bagian sini. Shift, kemudian klik kanan, klik kiri dan sebagainya. Kita akan mulai dari aksesoris di bagian kaki terlebih dahulu. Ini kita bisa ambil dari pergelangan kakinya, masuk ke edit mode dengan cara tab, kemudian tekan Ctrl R, kita berikan loop cut di sini, klik kiri, klik kanan, kemudian Shift Alt ditahan, kemudian klik kanan pada bagian yang bawah ini ya, kemudian Shift D, kemudian klik kanan dan tekan P, ini untuk memisahkan yang kita seleksi dengan objek yang ada saat ini. Tekan pilih selection, tekan tab untuk keluar dari edit mode. Kemudian kalian klik kanan di bagian sini, di bagian pergelangan ini kan akan ada objek baru yang sudah kalian duplikat tadi. Langsung masuk ke edit mode, tekan tab, kemudian tekan A, kemudian kita scale, kita SZ, perkecil, kemudian kita coba seleksi yang paling bawah saja, tekan A, kemudian Shift Alt, klik yang bagian bawah saja, kita scale, dan kita grab ke sini. Kemudian yang atas kita Shift Alt klik kanan, kemudian kita scale, kita geser ke sini dan kita coba rapikan. Ini saya klik kanan satu-satu, kemudian saya geser. Oke. Kita coba putar, kita lihat, dan beberapa bagian yang belum rapi kita coba rapikan. Oke, seperti ini. Kita berikan modifier satu lagi yaitu solidify. Kita masuk ke add modifier, kemudian pilih solidify. Nah, di sini dia akan ada tambahan lagi. Kita naikkan ke atas. Jadi posisi solidify ini ada di atas subdivision surface. Kita coba pertebal thicknessnya. Kita klik kiri ditahan, kemudian kita geser ke kanan. Nah, di sini dia sudah semakin tebal gitu ya. Kemudian tekan satu, berikan loop cut lagi jadi agar di bagian atas ini dia lebih tegas. Ctrl R di bagian sini, kemudian klik kiri, klik kanan, kemudian kita coba tarik ke atas seperti ini. Tidak perlu sampai bergabung ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah Ctrl R, klik kiri, klik kanan, kemudian kita geser ke bawah seperti itu. Kan satu di bagian ini dia kurang rapi ya, coba kita rapikan seperti ini, kita turunkan sedikit ke bawah. Oke, kemudian keluar dari edit mode dengan menekan tab, kemudian tekan A untuk menghilangkan seleksi, dan kita lihat guys sudah cukup bagus. Sekarang kita buat aksesoris di bagian tangannya. Kita ambil dari pergelangan tangan, tekan tab untuk masuk ke edit mode. Nah, di sini pergelangan tangannya kita tambahkan loop cut lagi, Ctrl R, kemudian klik kiri, klik kanan, kemudian kita turunkan ke bawah seperti ini, kita scale, kita geser seperti ini. Oke, seperti ini. Ini mungkin jari tangannya dengan referensi berbeda, tapi tidak masalah. Kemudian tekan Z. Nah, di bagian yang ini dan juga yang ini kita seleksi. Yang ini ya, yang ini. Saya tekan Z, kemudian saya Shift Alt klik di bagian ini. Nah, ini kan sudah jadi seperti gelang. Tekan satu, kemudian kita duplikat, Shift D, klik kanan untuk agar tidak berefek. Kemudian tekan P dan pilih selection. Oke, kemudian keluar dari edit mode dengan menekan tab. Kemudian klik kanan di bagian ini agar terseleksi hanya di bagian gelangnya. Tekan tab lagi untuk masuk ke edit mode, tekan Z untuk melihatnya. Sekarang kita coba rapikan ini dari pandangan 3 ya. Kita coba geser keluar seperti ini. Dari satu kita geser sini.
Oke, kita geser ke sini lagi. Kita coba rapikan bentuknya jadi agar dia sedikit melingkar seperti itu ya. Kita coba keluarkan lagi seperti ini. Jadi ini metodenya sedikit berbeda dengan bagian kaki karena bentuk face-nya itu tidak membulat. Oke, kita keluarkan seperti ini. Kita coba ganti matte cap-nya, tekan N, kemudian matte cap di bagian ini kita klik dan kita pilih yang putih. Nah, jadi agar lebih terlihat. Kita coba geser ke belakang. Oke, jadi kita keluarkan dulu agar tidak menempel dengan bagian tangannya. Jadi dia gelangnya ini lebih terlihat. Oke, kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Oke, sekarang sudah terlihat. Kita tambahkan seperti tadi sama, kita berikan add modifier kemudian solidify. Kita tempatkan dia di bagian atas subdivision ya. Jadi di bagian bawah mirror, kemudian di bagian atas subdivision dia ada di tengah. Sekarang kita cek, kemudian kita berikan thickness-nya dengan menggeser ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian dari sini kan kita bisa melihatnya ini ternyata bentuknya kurang tebal. Karena di referensi dia sedikit lebih tebal. Oke, ini mungkin seperti ini. Oke, ini seperti ini. Ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Dan ini garis yang miring-miring ini kita coba benarkan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita berikan loop cut lagi, Ctrl R di bagian tengahnya, kemudian klik dan geser ke atas, kemudian Ctrl R lagi, kita klik, geser ke bawah. Oke, seperti ini. Dan ya, sudah jadi untuk bagian pergelangan. Masuk ke edit mode lagi. Mungkin kita berikan langsung saja ya di bagian yang ini dengan cara 3 ya. Kita seleksi 3 mulai dari ini, klik kanan, shift ditahan, klik kanan dan klik kanan. Kemudian coba kita extrude dari pandangan depan, tekan 1, kemudian extrude seperti ini, dan kita extrude lagi seperti ini. Oke, kita lihat dari pandangan samping dari 3, kemudian geser ke sini. Kita coba skala sedikit. Ini kita seleksi, shift ditahan, klik kanan, kita scale, kita geser ke sini. Oke, kita tambahkan loop cut lagi, Ctrl R di bagian sini, klik, kemudian kita dekatkan di sini. Dan untuk merapikan bagian sisi yang ini, kita berikan loop cut di bagian sini, Ctrl R, kemudian klik kiri dan kita geser. Setelah cukup dekat dengan bagian samping, kita klik kiri lagi. Oke, kemudian yang bagian sini, Ctrl R, klik kiri, kemudian kita geser ke sini, klik kiri lagi. Oke. Dan yang bagian ujung ini kita tambahkan loop cut lagi, Ctrl R, klik kiri dan kita geser ke sini, klik kiri lagi. Oke. Untuk aksesoris tangan sudah selesai. Tekan 1. Kemudian kita keluar dari edit mode, tekan tab. Oke, ini sudah selesai untuk bagian tangan. Nah, sekarang kita buat ikat pinggangnya. Tekan Z. Kemudian kita coba klik bagian badan. Kita akan mengambil dari bagian tubuhnya juga ya. Tekan edit mode, tekan Z, kemudian saya tambahkan satu loop cut lagi, Ctrl R di sini, klik kiri, kemudian klik kanan, dan Shift Alt ditahan dan klik kanan bagian yang bawah ini sehingga dia menseleksi sampai bagian belakang. Tekan 1, kemudian Shift D, klik kanan, kemudian tekan P dan pilih Selection. Kita keluar dari edit mode, tekan Tab, kemudian kita klik kanan di bagian yang ini dan kita masuk ke edit mode, tekan Tab. Oke, kemudian seleksi semuanya dengan menekan A dan kita scale kurang lebih seperti ini. Sepertinya terlalu besar. Oke, coba scale lagi. Oke, sip. Sekarang kita rapikan kembali bentuknya agar lebih rapi dan seperti ikat pinggang. Tekan Ctrl 1 untuk melihat bagian belakang. Kita coba rapikan lagi di bagian belakang. Oke, seperti ini. Kita turunkan, sip. Oke. Tekan 1. Nah, ini kalau kalian perhatikan, tekan Z ya. Di sini dia ikat pinggangnya tidak langsung besar. Dia kan bentuknya seperti ini, kemudian mengecil, kemudian ada lingkaran. Nah, ini kita hapus yang bagian depan. Shift ditahan, kemudian klik kanan di bagian ini. Tekan X, kemudian vertis. Nah, seperti ini. Tekan Z, kita coba. Oke, di bagian sini Z. Kita klik kanan, shift ditahan, klik kanan di bagian ini, kita coba geser ke sini. Oke.
kita berikan dulu modifier, add modifier, solidify. Kita naikkan lagi, kemudian kita berikan thickness-nya kurang lebih ya seperti ini agar terlihat lebih tebal. Tekan 1, kemudian berikan loop cut, Ctrl R, geser ke sini, klik kiri, kemudian Ctrl R lagi, klik kiri, geser ke sini, klik kiri lagi, Ctrl R lagi, klik kiri dan geser ke sini, klik kiri. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat bagian yang menonjol ini dan yang bagian kecil. Klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Oh, sorry. Klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Jadi semuanya ini kita Shift D, kemudian klik kanan, kemudian kita scale sesuai sumbu Z seperti ini. Kemudian coba kita geser keluar. Saya coba aktifkan ini rotasi, klik, saya rotasi. Oke, saya ganti lagi ke menu untuk menggesernya. Oke, seperti ini, tekan 1 dan kita coba seleksi satu-satu. Ini kita geser ke sini. Ini kita seleksi, kita geser ke sini. Oke, kita geser ke sini. Oke, sip. Sekarang kita hidden dulu ini. Tekan L di bagian ujungnya ini, L, kemudian tekan H untuk menghidden. Dan kemudian kita seleksi yang bagian dalam ya, yang ini dan yang ini. Klik kanan, kemudian klik kanan dan kita extrude, tekan E, kemudian kita geser ke sini. Kita scale kecil, kemudian kita berikan loop cut, Ctrl R, klik kiri, kita geser ke sini, klik kiri lagi, kita coba scale, kita geser ke sini. Oke, kita berikan loop cut lagi, Ctrl R di sini, kita geser ke sini. Berikan loop cut lagi, Ctrl R di sini, kita geser ke sini. Oke, seperti ini, tekan 1, kemudian kita keluarkan yang kita hidden lagi dengan cara Alt H. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluar dari edit mode, tekan tab, tinggal bagian lingkarannya ini, tekan Z untuk melihatnya. Kita coba letakkan anchor point-nya di bagian tengah ini. Kemudian Shift A dan kita menggunakan UV Sphere dan kita rotasi RX90 dengan menulis 90 ya, 9 dan 0. Tekan enter, kemudian tekan 3, kemudian kita coba geser dulu ke sini, masuk ke edit mode, tekan tab, tekan A untuk menghilangkan semua seleksi, tekan Z, kemudian tekan B, kita seleksi bagian yang ini, tengah ini jangan diseleksi, kemudian tekan X, kemudian tekan vertex dan kita seleksi keseluruhan, tekan A, kemudian kita scale sesuai sumbu Y. Kita buat seperti ini, jadi dia tipis ya. Kita geser ke sini, ke belakang, kemudian tekan 1. Posisi masih terseleksi semuanya ya. Tekan S, kita perkecil, kemudian kita geser, kita perkecil lagi. Oke, tekan Z untuk melihat. Kita coba turunkan, kita coba tekan angka 3, kita geser ke sini. Kalau kurang tebal kita S, Y seperti ini. Kita coba sedikit rotasi. Oke, kita geser ke depan. Kita coba geser ke sini. Kurang lebih seperti ini. Kita coba berkecil lagi, terlalu besar sebenarnya. Oke, sip. Nah, seperti ini kita tekan tab untuk keluar dari edit mode. Kita tekan smooth di bagian shading. Kalau belum ada, tekan T. Kemudian cari di bagian tools. Kita klik smooth, jadi agar smooth ya. Oke, itu untuk aksesorisnya. Kemudian anchor point-nya kan di sini. Jadi kalau ini kita rotasi seperti ini. Kita klik bagian set origin, kita pilih origin to geometry. Jadi menempel. Kita akan lanjutkan ke aksesoris untuk lehernya ini. Klik kanan pada bagian modelnya, kemudian tekan tab, kemudian tekan Z. Kita coba cari. Oh, jadi di sini. Saya coba rapikan dulu. Berarti satu loop cut lagi ya. Ctrl R di sini, klik kiri, kemudian kita sesuaikan, klik kiri lagi, dan kita Shift Alt, klik kanan di bagian yang atas ini. Jadi semuanya terseleksi sampai di bagian belakang. Tekan 1, tekan 3. Ini coba kita rapikan dulu ya. Untuk lehernya, kita coba rapikan. Jadi nanti tidak merapikan dua kali, agar tidak kerja dua kali. Oke, seperti ini. Oke, tekan A untuk menghilangkan semua seleksi, tekan Shift Alt, klik kanan di bagian ini, dan klik kanan lagi di bagian ini. Posisi saya masih menahan Shift Alt, oke. Kemudian tekan Shift D,
klik kanan, kemudian tekan P dan pilih selection. Keluar dari edit mode dengan menekan tab, kemudian klik kanan di bagian leher ini, menemukan objek baru di sini dari pandangan ortografik. Kita masuk ke edit mode, tekan A, kemudian coba kita skala sedikit saja. Kita geser ke kanan seperti ini, tekan 3. Kita coba rapikan lagi seperti ini. Oke. Jadi kalian usahakan semuanya ini harus rapi. Coba kita tambahkan loop cut lagi di sini 1, kemudian di sini 1. Nah, kalau dilihat dari sini kan dia kurang rapi. Kita coba geser sesuai sumbunya. Yang ini kita geser, yang ini kita geser, dan tekan Ctrl 1. Kita melihat mode belakang ya. Ini kan dia garisnya miring seperti ini. Kita luruskan dulu. Oke, ini kita turunkan ke sini ke sini. Oke, sip. Tekan 1 dan kita tambahkan modifier lagi, solidify. Oke, sambil kita lihat, kita naikkan modifiernya dengan menekan panah tadi ya. Thicknessnya kita klik kiri, ditahan, kemudian kita geser seperti ini. Oke, dan kita tekan 1, kita tambahkan loop cut, Ctrl R di tengah, kemudian kita geser ke atas. Tambahkan lagi Ctrl R, kemudian kita geser ke bawah. Oke, sudah. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian mata. Setelah itu kita akan coba berikan beberapa detail di bagian tubuhnya ini. Kemudian tekan tab, kita keluar dari edit mode. Kemudian klik kanan di bagian kepala, kita masuk ke edit mode dan kita akan membuat mata. Tekan Z, kita coba cari lokasi matanya, dia ada di sini. Tekan 3. Sebelumnya kan kita menyesuaikan badannya ini sesuai tangan. Kita coba geser lagi objeknya sesuai dengan gambar referensi bagian samping. Kita seleksi keseluruhan di bagian objek, tekan Z, kemudian tekan B. Dari sini kita geser sampai bawah, klik, jadi semuanya terseleksi, dan kita geser sesuai sumbu Y, kita sesuaikan dengan gambar referensi. Oke, ini shift saya tahan dan saya geser, jadi geraknya menjadi lambat. Oke, seperti ini. Kita klik kanan modelnya, kemudian tekan tab, tekan 1. Kita coba buat hidungnya dulu, Ctrl R di bagian sini, klik kiri, klik kanan, kemudian kita geser ke belakang, tekan B, kita seleksi bagian ini, kita geser ke belakang seperti ini. Yang ini juga kita geser ke belakang, yang ini kita geser ke belakang. Oke, ini juga kita coba rapikan dulu. Oke, seperti ini kita sudah punya bentuk dari mata. Kemudian kita coba rapikan di bagian pelipisnya ini. Ini coba kita mundurkan, ini juga kita mundurkan, dan ini bagian hidung kita coba tonjolkan seperti ini. Kita tambahkan loop cut lagi satu lagi di sini, Ctrl R, klik kiri, klik kanan, kemudian kita geser ke dalam. Ini juga kita geser, ini kita geser. Oke, bentuknya seperti ini. Sekarang coba kita aktifkan ini segitiga yang ada di subdivision surface. Kita klik, tekan 3. Kita coba bentuk. Oke ya, ini untuk bagian apa namanya, dagunya kurang lancip. Kita coba seleksi bagian ini dan ini kita dekatkan. Tekan 3, kita tambahkan loop cut di bagian sini, Ctrl R sini ya, di bagian sini ke belakang. Klik kiri, klik kanan, kita rapikan lagi yang bagian ini. Oke. Belakang kurang rapi juga, kita coba rapikan. Jadi untuk finishing ini kalian gunakan waktunya untuk merapikan model yang sudah kalian buat. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal kita berikan matanya di bagian sini ya. Tekan Z lagi, tekan tab untuk masuk ke edit mode. Ini kita hapus, klik kanan pada bagian ini, kemudian tekan X dan kita pilih vertis. Nah, jadi akan berlubang seperti ini. Shift Alt, klik bagian ini, kemudian kita extrude scale, kita perkecil, kita SX, bentuknya seperti ini, dan kita rapikan dulu. Coba kita rapikan dulu seperti ini. Oke, bagus. Dan kita berikan bola mata untuk patokan dalam merapikan ini kelopak mata. Caranya yaitu kita masuk ke edit mode lagi ke sini, kita shift alt klik di bagian ini agar anchor pointnya ada di tengah, tekan 1. Oke, shift S, kemudian pilih cursor to selected agar anchor pointnya ada di sini. Keluar dari edit mode, tekan tab, kemudian shift A, kita pilih UV sphere. Kita coba rotasi lagi RX90, kita enter, kemudian kita pilih smooth di bagian shading, kita coba perkecil S, kita perkecil lagi kurang lebih sebesar bola mata, tekan 3, kita coba masukkan kurang lebih seperti ini ya, tekan 1, kita coba scale sedikit lagi. Oke, sip.
Nah ini untuk patokan mata. Untuk bagian sini kita duplikat, nanti kita rapikan dulu untuk kelopak matanya. Klik kanan di bagian model, kemudian tekan tab. Kita coba rapikan dulu sesuai bentuk bola mata. Oke, ini kita bentuk seperti ini. Kita geser. Nah ini kalau dia seperti ini kita geser keluar. Nah kita tambahkan lagi loop cut, Ctrl R di bagian luar ini kita berikan mungkin 2. Oke, kemudian klik kanan, kita coba rapikan. Ini coba saya matikan ya. Oke, saya lebih suka pengoperasiannya seperti ini. Di bagian yang tidak terlihat ini sebenarnya dia ada, cuman sedikit tertutup seperti itu ya. Tekan 3. Nah di yang bagian ini kita seleksi, klik dan klik kanan. Tekan 3, ini coba kita keluarkan seperti ini. Oke, yang ini klik kanan, tekan 3. Kita coba geser ke sini. Oke, seperti itu. Dan kita shift alt klik bagian yang paling dalam, tekan 1 ya. Extrude scale kita perkecil, sangat kecil, tekan 3. Coba kita geser ke dalam sini. Nah seperti ini, tekan 1. Kita coba rapikan lagi. Yang ini kurang masuk ke dalam ya, di bagian ini kita aktifkan lagi segitiga yang ada di sini. Kita seleksi ini dan ini. Kita coba masukkan ke dalam. Oke, jadi agar lebih terlihat hidungnya, kita geser ke sini, ini ke sini. Oke, ini kita sedikit keluarkan. Oke, tekan 3. Ini kan bola matanya terlihat sangat keluar ya bentuknya. Kita coba kelopaknya kita buat seperti ini, kita geser ke sini, yang ini kita geser ke sini. Oke, keluar dari edit mode, tekan tab, kemudian klik pada bola mata ini, tekan 3 dan coba kita masukkan ke dalam sedikit. Oke. Dan kita klik kanan lagi bagian kepala, kemudian masuk ke edit mode, tekan tab, kita rapikan lagi. Kalau referensinya bentuknya seperti itu ya. Ini agak turun berarti, agak turun, ini juga. Dan yang ini naik. Oke, terus kita berikan satu loop cut lagi di bagian dalam ini ya, Ctrl R, kita geser keluar seperti ini. Oke, klik. Di bagian sini juga kita tambahkan lagi Ctrl R seperti ini, klik. Jadi agar lebih tegas. Kita bentuk lagi hidungnya. Oke. Kita rapikan. Seperti ini. Oke, kemudian kita coba duplikat bola matanya. Kita keluar dari edit mode, masuk ke object mode, klik bagian badan ini dulu, kita shift S, kemudian cursor to selected agar anchor pointnya ada di tengah. Tekan 1, kita klik kanan pada bagian bola mata, kemudian set origin, kemudian pilih origin to 3D cursor. Jadi agar 3D cursor di bagian bola mata ini dia berpindah ke tengah. Kemudian kita berikan add modifier, kita berikan mirror. Jadi secara otomatis bola matanya akan termirror. Nah di sini ada lekuan seperti ini ya. Ini kurang rapi. Kita coba masuk ke edit mode kepala lagi, coba rapikan ini agar tidak ada lengkungan seperti itu ya. Oke, sudah cukup hilang. Oke. Nah, sekarang kita aktifkan proportional editing di sini. Kita pilih connected, kita atur lingkarannya dengan scroll depan dan belakang, kita coba atur. Coba kita bentuk dagunya, dan yang kurang sesuai tadi ya di sini ya. Ini kita coba perbesar, kurang lebih mirip seperti di referensi. Coba kita perbesar. Oke, seperti ini. Dan untuk bentuknya ini kita akan menggunakan tekstur. Kemudian coba kita detailkan di bagian kostumnya. Di bagian pundak ini dia sedikit lancip ya di sini. Coba seleksi bagian pundak, Shift Alt, klik kanan di bagian sini, tekan 1. Kalian tekan Shift E, oke, dan kalian geser mouse sampai ada muncul sebuah garis di bagian situ, dia menjadi lebih tebal. Kalian geser sedikit saja, oke, seperti ini, dan klik kiri. Ini untuk memberikan efek tebal. Kemudian di bagian kaki, bagian sini ya, tekan 3, kemudian Shift Alt klik di bagian sini, kemudian Shift E seperti ini. Kalian coba scale sedikit, oke, kita coba geser, kita coba rotasi, oke. Kemudian di bagian Shift Alt klik kanan, kemudian Shift E, oke, seperti itu. Tekan A untuk menghilangkan semua seleksi, Shift Alt klik kanan, kemudian Shift E, kita coba scale seperti itu, oke. Kemudian satu lagi di bagian sini, hanya 3 titik ini ya, ini 3 titik ini, tekan 1, kemudian Shift E, skala, oke. Ini kita naikkan sedikit. Nah, kan seperti ini.
Dan modelingnya sudah selesai. Itu tadi adalah modeling Deadpool yang terakhir, dan saya harapkan karakter yang kalian buat, yang kalian praktekkan itu jadi dan bisa seperti itu kurang lebihnya. Dan jika ada kesulitan seperti biasa silahkan tuliskan di kolom komentar, dan selalu dukung saya dengan menekan subscribe di tombol yang ada di bawah. Dan silahkan kalian tunggu video saya yang selanjutnya tentang materi tentang texturing. Mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di skip biar semangat bikin video.